Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal latihan USDA ya untuk SD. Jadi soal ini saya ambilkan dari soal pemantapan ya, soal latihan untuk menghadapi ujian sekolah tingkat SD. Sebelum saya mulai membahas soalnya, jadi ada sekitar 40 soal. Nanti akan saya jadikan dua video. Video pertama saya akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian di video yang kedua dari nomor 21 sampai nomor 40. Semoga soal ini bisa menambah latihan buat kalian ya yang akan menghadapi ujian sekolah untuk tingkat SD. Baik, saya mulai. Saya bahas dari nomor 1. Hasil dari 26.013 dikurang 17.465 ditambah dengan 3.794 sama dengan, ini adalah operasi hitung ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, biasanya ya saya dahulukan. Jadi kalau ada tanda operasi hitung kurang dan tambah, ini kan sederajat nih artinya. Nah, biasanya saya tambahkan dulu nih. Jadi kalau ada penjumlahan, saya tambahkan dulu ya bilangannya yang dijumlahkan. 26.013 saya tambahkan dulu dengan yang 3.794. Saya tambahkan 7, 10, dan 1 ya, 8, ini jadi 9, jadinya 29.807. Nah, baru saya kurangi dengan yang 17.465. Nah, baru saya kurangin, ini 2, ini kan 0 nggak bisa ya, jadi 10 ya, 10 kurang 6, 4, ini jadi 7, 7 kurang 4, 3, 9 kurang 7, 2, 1. Jadi hasilnya adalah 12.342. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 2. Pak Sukron memiliki 12 pak pensil lebih 9 buah. Setiap pak berisi 12 pensil. Jadi dia mempunyai 12 pak nih. 12 pak ditambah kan lebih 9 buah. Berarti ditambah 9 buah. Nah, setiap pak berisi 12 pensil. Berarti jumlahnya berapa nih? Jumlah seluruh pensilnya. Berarti 12 kali 12. Karena ada 12 pak. Satu paknya berisi 12 pensil. Berarti 12 kali 12 ditambah dengan 9. 12 kali 12, 100. Nah, 12 kali 12. 12 kali 12, 144 ya. 144 ditambah dengan 9. Hasilnya adalah berapa ini? Nah, 3, 5, 1 ya. 153. Kemudian diberikan kepada 21 anak. Dengan masing-masing anak menerima pensil dalam jumlah yang sama banyak. Pensil Pak Sukron yang tersisa adalah 6 buah. Setiap anak memperoleh pensil. Nah, berarti gini, sisanya kan 6 buah nih. Kita kurangin dulu nih. 153 kita kurangi dulu dengan 6. Kita kurangi dengan sisanya nih, berapa? Jadinya kan 7 ya. 7. 147 ya. Jadinya ini 147 buah nih yang dibagikan. Nah, dibagikannya kepada 21 anak. Berarti nanti gini. 147 kita bagi dengan 21. Kita sederhanakan ya. Dibagi 7 ini 2, 1. Dibagi 7 ini 3. Oh, berarti 7 nih. 7 buah. Jadi setiap anak mendapatkan pensil sebanyak 7 buah. Jawabannya adalah yang B. Kemudian lanjut ke nomor 3.
Nomor 3 kembali operasi hitung ya. Kalau ini adalah operasi bagi dan kali. Hasil dari 12.331 dibagi 59 dikali 101. Nah, ini ada tanda bagi dan tanda kali. Jadi operasi bagi dan kali. Ini kedudukannya setingkat atau sederajat. Nah, kalau ada pembagian dan perkalian, maka dihitungnya itu dari ruas kiri, dari sebelah kiri ya, berurutan. Nah, kenapa nggak bisa 59 ya, perkaliannya dulu? Nah, karena bagi dengan kali itu sederajat. Nah, kita bagi dulu nih, 12.331 dibagi 59. 12.331 kita bagi dengan 59. 123 bagi 9. 10 berarti 2 ya. Ini kan 18. 1, 10, 11. Kita kurangin, ini 5. 5, 3 bagi 59 bilang nggak bisa ya. Berarti 531. Di sini tambahin 0. 531 dibagi 9. Sebentar. Kalau 9 kan 81 ya. 9 kali 9 81. 8 45 tambah 8 53 ya. Berarti hasilnya adalah 209. Tandanya nanti negatif ya, karena nanti ini dibaginya dengan negatif. Jadi kalau bilangan positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, negatif 209 kita kalikan dengan 101. Kita kalikan nih. 209 kali 101. 9, 11, 21.109 ya. Tandanya nanti negatif. Karena di sini negatif nih. 21.109. Berarti jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 4. Hasil dari 2.268 dibagi negatif 84 dikali 29 ditambah negatif 219 ditambah 144 sama dengan, nah sama nih, ini nanti yang didahulukan nih, 2268 kita bagi dulu dengan 84. Kita bagi ya, berarti ini 22 ya, berarti kali 2 ya yang mendekati ya. Ini 8 16, ini 8 11 kurang 6 5 588 dibagi 84 4 berarti 7 ya. 7 kali 4 kan 28 2 nyimpennya 56 tambah 2 58 berarti 27 ya. Yang ini 27 tandanya negatif karena di sini negatif, dikali 29 sekarang. Dikali 29. 27 kali 29. 63, 6, 18 tambah 4 24 ya. Nah, sebentar di sini aja nih. 27 29 63 6. Ini 18 24 ya. 14 45. 783 ya. Negatif 785. 783 ya. Negatif 783. Nah, sekarang dikurangi dengan yang ini nih. Berapa? 219. 12 1 10. Ini kan nanti kan negatif, dikurangi dengan negatif, ditambah dengan negatif. Artinya sama aja kita jumlahkan nih. Nanti tandanya negatif. Ini 1000 ya, 1023. Kemudian ditambah dengan 144. Nah, kalau ditambah berarti kita kurangin. Karena ini negatif, ini positif ya. 1002 dikurangi 144.
Ini jadinya 8 ya. Ini kan 9, 5, 9, 8. Hasilnya adalah negatif ya. Negatif 858. Jawabannya adalah yang A. Kemudian lanjut yang nomor 5. Sepotong daging beku dikeluarkan dari freezer bersuhu negatif 5 derajat Celcius. Daging direbus dengan api kecil. Suhu daging naik rata-rata 4 derajat setiap 3 menit. Jadi mula-mula nih, suhu mula-mula itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian karena dipanaskan, maka suhu naik itu 4 derajat Celcius per 3 menit. Jadi setiap 3 menit suhunya naik 4 derajat. Suhu daging setelah direbus selama 45 menit. Artinya gini, kita cari dulu nih kenaikan suhunya ya. Karena per 3 menit dia naik 4 derajat, maka kita bagi nih 3. Bagi 3 berarti 15 ya. 15. Nah, karena suhunya tiap 3 menit naik 4 derajat, maka kita kalikan dengan 4. Hasilnya 22, 4, 60 ya. Nah, suhunya naik 60 derajat. Jadi ini suhu naik ya sebanyak 60 derajat. Jika mula-mulanya negatif 5 derajat, berarti suhu sekarang berapa? Tinggal ditambahkan aja nih. Suhu sekarang atau setelah dinaikkan direbus selama 45 menit, berarti nanti negatif 5 derajat Celcius ditambah dengan 60 derajat Celcius. Hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Kemudian yang nomor 6. Hasil 28 ditambah 56 kuadrat dikurangi 16 pangkat 3 dibagi dengan akar 64 dikali. Nah, kita cari dulu nih. Ditambahkan dulu ya. Yang di dalam kurung kita tambahkan nih. Kita tambahkan berarti ini 14 184 ya di kuadrat dikurangi dengan 16 pangkat 3 dibagi dengan ini langsung aja nih kita cari akar dari 64 itu 8 dikali dengan ini 27 akar pangkat 3 nya adalah 3 ya. Nah, sekarang yang ini 84 kuadrat. Aduh. Kita harus hitung. 16 32 33 32 64 67 7056 ya. Ini hasilnya adalah 7056 dikurangi dengan 16 pangkat 3. Kalau 16 kuadrat itu kan 256 ya. Atau gini ya. Atau gini aja. Nah, ini aja dulu nih kita operasikan. Ya. Ini dikalikan aja dulu ya. 16 pangkat 3 dikurangi dengan atau nanti gini saya jadikan 16 pangkat 3 ini dibagi dengan 24 ya. Nah, kita operasikan yang ini. 16 pangkat 3 itu kan artinya 16 dikali 16 dikali 16, betul ya? Kemudian dibagi dengan 24. Jadi kalau tanda bagi itu kan artinya bisa kita tuliskan begini ya. 16 dikali 16 dikali 16. Nah, karena tanda bagi berarti per. Bisa kita tuliskan per. Nah, ini bisa dibagi 4 ya. Bagi 4, 4. Ini dibagi 4, 6. Kemudian yang ini dibagi 2, 8. Dibagi 2, 3. Jadi nanti hasilnya kan 16 kali 4 kali 16 kali 8. 4 kali 16 kali 8 per 3.
Nah, sebentar, ini bilangannya kok nggak bisa dibagi. Ini kan dikali ya. Oh, ini dibagi dulu nih, maaf, ini dibagi dulu nih. Nah, saya salah. Kan harusnya kan mengikuti dari sini ya. Sebentar, saya hitung lagi nih. Nah, saya hitung di kertas yang lain ya. Ini kita tambahkan dulu kan tadi. Kita tambahkan dulu, hasilnya kan tadi berapa? 84 ya. Dikuadrat, dikurangi 16. Nah, 16 pangkat 3 kita nanti bagi dulu dengan akar 64. Nah, akar 64 itu berapa? 8. Dikali dengan akar pangkat 3 dari 27. Itu 3. Nah, yang ini kita hitung dulu nih. Nah, ini ya. Kita hitung dulu. Jadi kalau ada tanda bagi, itu kan artinya sama dengan, bisa ditulis gini ya, 16 pangkat 3 dibagi per 8. Atau 16 dikali 16 dikali 16 kan. Jadi 16 pangkat 3 kan artinya 16 kali 16 kali 16 sampai 3 kali ya, dibagi 8. 16 bagi 8, 2. Nah, hasilnya kan ini kali ini kan 256 nih. Jadi 256 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 12, 1, 10. Nah, sebentar, ini 12 ya. 5, 12 ya berarti. Ini nanti 5, 12 dikali dengan 3. Nah, ini baru dikalikan. Berarti ini tetap ya, 84 dikuadrat dikurang dengan dikalikan 6, 3, 15. 1536. Nah, sekarang kita cari nih 84 kali 84. 16, 1. Ini 32, 33. 32, 3, 6, 4, 67. 6, 5, 10, 1. 7, 57.000. Biasanya kan 7.056. Dikurangi dengan 1.536. 6 kurang 6, 0. 5 kurang 3, 2. Ini kan 0 ya, nggak bisa dikurangi deh. Berarti 10 kurang 5, 5. Ini jadi 6, 6 kurang 1, 5. Jadi hasilnya adalah 5.520. 5.520. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut yang nomor 7. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 24, 54, dan 90 dalam bentuk faktorisasi adalah, nah, cari FPB-nya ya. Berarti 24, 54, sama 90. Nah, kita bagi 2. 12, 27, 45. Kalau dibagi 2 lagi, yang ini bisa, tapi yang ini kan nggak bisa nih. Nah, berarti kita bagi 3. Bagi 3, ini 4, ini 9, ini 15. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa. Nah, berarti FPB-nya yang ini nih. Nah, berarti 2 dikali 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Bu Amara memiliki 24 bungkus susu, 84 biskuit, dan 72 coklat. Ketiga barang tersebut dikemas dengan jumlah dan jenis yang sama pada tiap kemasan. Banyak susu dan coklat pada setiap kemasan adalah banyak susu dan coklat ya, pada tiap kemasan. Susu dan coklat. Berarti gini, kita cari FPB-nya ya. Nah, ini bagi 2. Ini 12, ini 4, 2, yang ini 36. Nah, ini bisa dibagi 2 lagi. 6, 21. Ini
ini 12. 12, 18 ya, 18. Nah, bagi 2 nggak bisa yang ini, bagi 3 sekarang. Ini 2, ini 7, ini 6. Nah, berarti nanti yang ini nih, FBB-nya. Berarti nanti 2 dikali 2 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Jadi jawabannya adalah 12. Jawabannya yang D. Lanjut yang nomor 9. Ana berkunjung ke rumah nenek setiap 7 hari sekali. Bagas setiap 10 hari sekali. Jadi Ana itu 7 hari sekali. Kemudian Bagas itu 10 hari sekali. Kemudian Citra 14 hari. Nah, mereka berkunjung bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Januari 2021. Mereka akan berkunjung bersama ketiga kalinya pada tanggal. Nah, kita cari KPK-nya nih kalau ada soal seperti ini ya. Kalau yang ini berarti 7. Yang ini 2 kali 5. Yang ini 2 kali 7. Berarti nanti KPK-nya adalah 2 dikali 5 dikali 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 70 hari kemudian. Berarti artinya nanti ini 2 bulan 10 hari. Ya, 2 bulan 10 hari. Nah, kalau dianggapnya 1 bulan itu 30 hari. Ya, berarti nanti kalau dari 5 Januari 1 bulan berikutnya adalah 5 Februari. 1 bulan berikutnya itu adalah 5 Maret. Nah, mestinya begini ya. Nah, karena ini lebih 10 hari, berarti nanti jadinya 15 Maret. Nah, kebetulan ini nggak ada nih jawabannya nih ya. Harusnya 15 Maret. Kemudian yang nomor 10. Urutan bilangan berikut yang terbesar adalah dari yang terbesar ya maksudnya. Dari yang terbesar adalah, nah biasanya saya sarankan untuk dijadikan ke bentuk desimal ya, biar kalian tahu ya. 3 per 8. Nah, cara mencari desimalnya, ini kan bilangan berarti ini ya pasti 3 koma. Nah, tinggal kalian bagi nih 3 per 8, 3 bagi 8. Nggak bisa ya, 3 bagi 8 tambah 0, ini 0 koma. Ini jadinya nanti 24, ini 3 ya, 6, 60, 7, 5, 6, 45, 375, berarti 3,375. Ini yang 3 per 8. Yang ini nggak usah dicari, tetap ya, karena dia bentuknya sudah desimal. Nah, yang ini 375%, artinya kan per 100. Berarti 375 dibagi 100. Jadi 375% dijadikan desimal, tinggal dibagi 100. Berarti nanti 3,75. Yang ini 16 per 6. Nah, kita bagi nih, 16 kita bagi dengan 6. 2, 12, 4, 40, 6, 36. Nah, dan seterusnya ya nanti. Ini berulang nanti nih. Berarti nanti 16 bagi 6 itu adalah 2,666 ya. Nah, berarti yang ditanyakan dari yang terbesar ya, yang terbesar itu adalah yang 3,8. 3,8. Kemudian yang ini, oh salah, yang ini berarti 375%. Kemudian yang ini ya 3 per 8. Kemudian 16 per 6. Terakhir adalah 0,37. Kita cari 3,8, 375, 338,
Berarti jawabannya yang ini ya, yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Hasil dari 2, 38 dikurang 16 ditambah 1, 2/3. Nah, ini kan bilangan pecahan nih. Ini pecahan campuran ya. Berarti nanti gini. Yang bilangan bulat kita tambahkan aja langsung dengan bilangan bulat. Ini karena tandanya tambah ya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 kalau ditambahkan. Nah, sekarang yang ini yang pecahan 3/8 dikurang dengan 1/6 ditambah 2/3. Nah, ditulisnya seperti nggak masalah ya. Tinggal kita nanti cari KPK-nya dari 863. KPK-nya adalah 24. 24 bagi 8 3. 3 kali 3 9. Dikurang 24 bagi 6 4. Ini 1. Terus ditambah dengan 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Ya, paham ya sampai sini? Nah, kita tambahkan aja nih semuanya nih. Ya, bukan ditambahkan ya, ini kurang ya. 9 kurang 4 5. 5 tambah 1 21. 21/24. Kita sederhanakan, bagi 3 7, bagi 3 8. Ya, berarti nanti hasilnya adalah 3 7/8. 3 7. Nah, jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Ini sama aja ya. Bikin puyeng nih. Nah, kalau tanda perkalian dan pembagian nanti caranya beda nih dengan yang penjumlahan dan pengurangan. Kalian jadikan bilangan pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kali ini 27. 27 tambah 8 35. Yang ini 12 tambah 2 14. 25 28. Nah, sekarang yang dari sini dulu ya, yang dioperasikan, yang kita kerjain. Nah, ini kan tandanya bagi. Artinya gini, 35/9 kita kalikan dengan kebalikan pecahan yang kedua nih. 6/14. Dibagi 7, 5. Dibagi 7, 2. 6 bagi 2, 3. Hasilnya adalah 5 kali 3, 15/9. Ya. 15/9. Nah, nanti baru dikalikan dengan yang ini. Dikalikan dengan yang ini ya. 28/5. Ini bagi 3. 9 bagi 3, 3. Hasilnya adalah 28/3. 28/3 itu berapa? 28/3 itu 8, 24. 9 ya. 9, 27. 27. Ini 1/3 ya. 9, 1/3. Nah, jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 13. Ibu mempunyai 16 bungkus gula pasir. Sebungkus gula pasir memiliki berat 0,5 kilogram. Gula tersebut akan digunakan untuk membuat kue 38 bagian dan untuk membuat minuman 25% dari seluruh gula. Selebihnya gula tersebut akan disimpan dalam toples yang sama banyak. Berat gula pada masing-masing. Jadi ibu itu mempunyai 16 bungkus ya. Sebungkusnya berisi 0,5 gram kilo. Berarti nanti ini jumlah gula keseluruhan itu 16 dikali dengan 0,5 kilogram atau sama dengan 8 kilogram. Nah, 2/3 itu untuk membuat minuman. Nanti dari seluruh gula ya. Berarti nanti untuk membuat minuman membuat kue ya, membuat kue berarti 3/8 ya. 3/8 kita kalikan dengan 8 kilonya.
berarti 3 kg nih yang digunakan untuk membuat kue. Kemudian 25% untuk minuman, membuat minuman. Berarti 25 per 100 dikali kok dikali 3, dikali 8 ya. Dibagi ini 1, ini 4, ini 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kg. Nah, yang ditanyakan selebihnya gula itu akan disimpan dalam berarti kita kurangi dulu nih 8 kilo. Kita kurangi dengan 3 dikurangi lagi dengan 2. Hasilnya sama dengan ini kan 5 ya. Berarti 3. Nah, 3 kg nih sisanya. Ini adalah sisanya. Nah, kemudian disimpan dalam dua toples yang sama ya. Berarti tinggal bagi aja nih. 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1,5. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut yang nomor 14. Perbandingan uang Rani Siti adalah 3:4. Perbandingan uang Siti dan Tuti adalah 5:6. Jumlah uang mereka bertiga adalah 118.000. Maka banyaknya uang Rani dan Tuti adalah, nah ini kan perbandingan bertingkat ya namanya ya. Kita tuliskan aja nih perbandingannya nih, Rani dibanding dengan Siti. Perbandingannya adalah 3:4. Kemudian Siti dengan Tuti, jadi penghubungnya itu adalah Siti ya. Penghubung dari dua perbandingan ini adalah Siti. Siti dibanding dengan Tuti itu adalah 5:6. Nah, kita lihat nih. Yang atas Sitinya kebagian 4. Yang bawah dia kebagian 5. Angkanya tidak sama. Nah, agar ini Rani, Siti, kemudian Tuti itu bisa bandingkan secara langsung, maka kita samakan perbandingan untuk yang Siti. Kita cari KPK-nya 4 dengan 5. 4 dengan 5 itu kan 20. Berarti ini kali 5, ini kali 4. Ya, seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah Rani dibanding Siti dibanding Tuti. 3 kali 5, 15. Dibanding 4 kali 5, 20. Dibanding 6 kali 4, 24. Nah, udah ketemu. Nah, di sini yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga 118. Maka uang Rani dan Tuti. Yang ditanya adalah uang Rani dan Tuti. Berarti kita tambahkan nih perbandingan Rani dengan Tuti. Rani itu 15, Tuti 24. Berarti nanti gini ya. Jumlah uang Rani dan Tuti itu adalah 15. Kita tambahkan dengan 24 ya. Kemudian kita bagi dengan ini semuanya ditambahkan ya. Karena yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga ya. Perbandingannya kita tambahkan semuanya. 15 ditambah 20 ditambah 24. Nanti kita kalikan dengan uangnya berapa nih? Uang mereka bertiga 118.000. Nah, ini tambahkan jadinya kan 39 ya. Per 35. Berarti 59 ya. 59 dikali 118.000. Nah, 59 bisa ya dibagi 118 bisa nggak ya dibagi 59? Nah, kalau kali 2, bisa ya, kan kali 2 ya. Nah, ini bagi nih, ini 2. Kan kalau 59 kali 2 18, 10, 11 ya, betul ya. Nah, ini kali ini 39 dikali 2. 18, 1.
67 ya, 78.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, mudah ya. 15. Sebuah jalan digambar dengan skala 1:1.200.000. Gambar tersebut diperbesar 4 kali lipat sehingga panjang jalan pada gambar menjadi 5 cm. Panjang jalan sebenarnya adalah, jadi kalau diperbesar 4 kali lipat, sebentar. Jadi kalau diperbesar 4 kali lipat, berarti nanti perbandingannya bukan lagi 1:1.200.000, tapi skalanya itu menjadi gini, 1 dibanding dengan, nah ini dibagi dengan 4, 1 dibanding 300.000. Jadi kan makin besar ya. Nah, panjang jalan pada peta itu 5 cm. Jadi 5 cm setelah diperbesar. Panjang jalan. Nah, tinggal kalikan aja nih panjang jalan sebenarnya. Nah, tinggal kalikan aja nih. Berapa yang di peta? 5 cm. 5 dikali dengan 300.000 sama dengan 15, berarti 1.500.000. Ini satuannya adalah cm ya, hati-hati. Kita jadikan ke kilo, dibagi, coret aja nolnya 5 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti hasilnya berapa? 15 km. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 16. Dani memulai belajar pada pukul 18.10.38 dan selesai pukul 10. Sedangkan Aziz mulai belajar pukul 9.20.15 dan selisih waktu yang digunakan Dani. Nah, repot-repot yang ditanya selisih waktu ya. Kita kurangin dulu nih lamanya belajar Dani. Lamanya belajar berarti 10.05 15, kita kurangi dengan yang 08 10 38. Diapain tadi ya? Oh, dikurangin ya. Nah, 15 gak bisa dikurangi 38 ya. Pinjam 1 ke depan. Ini nanti menjadi 4. Nah, karena pinjam 1, satunya bukan berarti cuman 1 aja ya. Itu artinya 1 menit. Sedangkan ini detik. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti nanti ini tambah 60. Berarti kan jadinya kan 75 dikurang 38. 75 dikurang 38 berapa ya? Sebentar, 75 kurang 38 ya. 7, nih 6, 37 ya. 37. Kemudian ini jadi 4 ya. 4. Nggak bisa dikurangi 10 ya, pinjam 1. Jadi 64. Dikurangi ini 44. Yang ini jadinya 1 jam. 1 jam 45 menit 37 detik. Kemudian yang Aziz sekarang. Sama ya, kita kurangin 11 18 25, kita kurangin dengan 9 20 18. 25 dikurang 18 7 ya. 07 gini. Nah, 18 tidak bisa dikurangi dengan 20, pinjam ke depan 1. Ini jadinya nanti tambah 60 ya. Jadinya nanti 78. 78 dikurang 20 58. Yang ini 10, jadinya 10 kurang 9 1. 1 jam 58 menit 7 detik. Nah, yang ditanyakan kan selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz. Tinggal dikurangi nih. Ya. 1 jam 58 menit 7 detik. Kita kurangi dengan 1 44 37. Nah, kita kurangin, ini 0 ya. Ini 10 7
4. Ini kan 4 ya, ini 1 ya. Nah, 14 menit 7 detik. 14 menit itu jadi 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Berarti kalau 14 menit ya tinggal kalikan aja nih, 14 dikali 6. Nyimpen 01 nanti ya. 24 2 6 8. Jadi 840 detik. Belum lagi ditambah dengan 7, berarti sebentar. Kok banyak banget? Apakah ada yang salah? Sebentar ya. Kita cek satu-satu nih. Yang oh ini jadinya 64 ya, 64 4. Oh ini 6 ya, 6. Oh ini 5 ini. Nah ketemu nih 5, nih 5. Nah ketemu 54, berarti ini 5 ya. Berarti ini nggak usah 4 menit, berarti 40. 4 menit kan berarti 4 dikali 60 ya, sama dengan 5. Jadi 4 dikali 60 sama dengan 240 detik. Ditambah dengan 7. Berarti 247 detik. Oh, masih belum ada ya? Sebentar. Ada yang salah lagi kah? Kita cek. Yang ini 5437 ya. Sebentar ya. Oh, ini. Ini tadi kan dipinjam nih ke sini. Ini jadinya ini kan jadinya kan 7 ya. 7 dikurang 4 3. Oh, 3. Salah. Ini 3 nih. 3 kali 60 sama dengan 180. 180 tambah 7, 187. Ada nggak? Oh, tidak ada juga. Oh, ditambah dengan mana tadi? Sebentar. Ada yang salah nggak? Sebentar. Ada yang salah lagi nggak? Sebentar ya. Ini kan jadinya kan 67 ya. Oh, ini 3 ya. Kan 0. Ini kan jadinya 67. Kurangi 3, 30 nih. Nah, ditambahnya dengan 30 nih. 180 ditambah 30. Hasilnya adalah 210. Nah, ini ada nih. Jawabannya adalah yang B. Nah, harus teliti ya menghitungnya. Nomor 17. Berat sebuah truk beserta muatannya adalah 4,67 ton. Truk tersebut mengangkut beras kemasan 25 kg sebanyak 25 kantong. Ya, kita hitung aja langsung nih beratnya. Berat beras. Berarti 25 dikali 16. Kalau kali 4 kan 100 nih, 25. Ini bagi 4 kan 4. Berarti 400. Kemudian bawang putih kemasan 10 kilo sebanyak 24 kantong. Bawang putih. Tinggal kalikan aja nih. 10 dikali 24. 240. Dan beberapa gula Jawa 10 kilo. Nah, kita nggak tahu nih gula Jawanya. Gula Jawa. Nah, ada berapa kantong nih? Beratnya sih 10 kilo. Nah, ini yang berapa nih? Nah, yang ditanyakan yang lain yang diketahui beras sopir 76. Sopir 76. Dan 2 kernet masing-masing 62. Berarti kernet.
itu berapa? Masing-masing 62. 2 kenek kan, berarti 2 kali 62 hasilnya berapa nih? 2 dikali 62, 4 12 ya, 124 ya, betul gak? Ya nanti kalau salah lagi tinggal dicek lagi ya. Ini sudah ditambahkan ya, kita tambahkan ke sini karena yang ditanyakan adalah 2 kenet masing-masing 62. Oh ya, berat truk 32 kuintal. 32 kuintal itu sama dengan tinggal kalikan 100 ya, 3200. Nah, yang ditanyakan banyak guru alat Jawa, yang di mod adalah, nah sebentar, kita ke truk. Totalnya adalah berat truk dan muatannya kan 4,67 ton nih. Sebentar. Nah, ini kan jadikan ke kilo nih. Dikali 1000 kan berarti 4670. Terus apa lagi nih? Nah, berat kita jumlahkan aja dulu nih. Beras tambah bawang putih 640. 640 tambah sopir dan kenek tadi. Oh, beda-beda ya. Sopirnya 76, 216 di ini 62 kali 2, 124 ya. 340 ditambah dengan berat truk tanpa muatan 32 kuintal ya. Berarti kita kurangin dulu, kita kurangin lagi nih. Berapa? Kan tadi kan 4670 ya. Kita kurangi dengan totalnya. Tadi kan 340 ya. 340 ditambah dengan nih. Sebentar. 32 kuintal berarti 3200. Jadinya 3540 ya, betul ya. Kemudian ada lagi yang belum ditambahkan. Sebentar. Kan ini kan 640. Terus 25 sebanyak 16 ya, 640 kan totalnya. Nah, ditambah sopir nih. Sopir 76 kilo. 6, 11, 7, 16. Kemudian keneknya ada 2 nih, masing-masing 62. Berarti 2 kali 62. 62 kali 2 kan 124. 840 ya. Kemudian berat truk tanpa muatan. Berarti 3200 ditambah 840. 4040 ya. Nah, sebentar. 76 udah ya. 62 juga udah ya. Kemudian 32.000 ditambah, oh salah nih, 800 nih. Salah mulu saya ngitungnya. 10 ini kan. Jadi 840 ditambah 4400. Sebentar. 3200 ya. 3200. Ada yang terlewat lagi. Kan 76. 2
connect 1 2 4 10 1 10. Ini aja udah 200 ya. 200 tambah 3.200 3.400 3.400 tambah ini 640 ya, betul ya, 4.040. Nah kita kurangin aja nih, 467 tambah 01 dikurangi dengan 4.040, 30 kilo ya, 30 kilo. Nah yang ditanyakan adalah berapa gula Jawa, banyak gula Jawa yang dimuat, ada berapa kemasan. Sebentar, ini 6 ya, 630 kita bagi dengan 10, kita bagi aja langsung dengan 10 nih, nanti hasilnya sama dengan 63 ya. Nah jawabannya ini ya, yang A ya. Harus benar-benar melatih ketelitian ya, agar tidak salah itu. Lanjut nomor 18, Bu Vela menyambung 3 tali masing-masing 2,8 29. Ini jadikan ke meter ya. Berarti nanti gini, 2,8 ditambah ini jadikan ke meter, 2,9 ditambah jadikan ke meter, 2,68 sama dengan, tambahkan nih 57 ya, 57 5,7 nih. Ini 13 8 8,38 ya. Ini totalnya nih, panjang talinya adalah 8,38. Ujung tali yang disambung berkurang 18 cm. Nah, karena ada 3 ya. Kan dia kan dibuat lingkaran nih. Terdiri dari 3 ya. Nah, dari sini ke sini tali pertama, dari sini ke sini tali kedua, dari sini ke sini tali ketiga. Berarti ada berapa sambungan nih? Tuh 2 3. Berarti 3 dikali berapa? 18 ya. Karena berkurang 18, 21. Nih 3 5. 51 ya. Berkurangnya. Nah, tinggal kita kurangin aja nih. 8,38. Kemudian dikurangin ya, dikurangin dengan ini 57. 57 apa 54 ya, sebentar kita cek lagi nih, kita hitung 28 2,8 tambah 2,9 5,7 ditambah 8,38 ya. Nah 8 kok 8 sih, ini kan 5 ya. Tuh, ini kan tambah ya, tambah ya, bener nih, 8,38 ini berarti 18 kali 3 ya, 18 kali 3 24. Oh 54 nih, dikurangnya berarti dengan 54 ya, sehingga nanti jadinya kita kurangin aja nih. Ini 4, ini 13 kurangi 5 8 ya, ini jadi 7,84. Nah jawabannya ada nih, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 19. Saya sepertinya udah lelah, makanya menghitungnya kurang teliti ya. Toko batik laris memiliki berbagai koleksi batik. Batik Jogja 4,25 kodi, batik Solo 96 lembar, dan batik Pekalongan 3,75 kodi lebih 12 lembar. Banyak kain batik yang ada. Nah, yang kodi dengan kodi kita tambahkan aja dulu nih. Kodi dengan kodi.
Kita tambahkan dulu. Berarti gini ya, 4,25 ditambah dengan 3,75. Berarti 8 ya, 8 kodi nih. Nah, kan kelebihannya kan tadi ada lembaran ya, 96 yang lembaran kita tambahkan dengan yang lembaran. Kemudian ini lebih 12 lembar, berarti 96 tambah 12. 108. Nah, yang kodi kita cari nih ada berapa lembar. Satu kodi kan sama dengan 20 lembar ya. Nah, berarti kita kalikan nih 20. Hasilnya adalah 160 lembar. 160 lembar ditambah dengan 108. 268. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 20. Ini adalah nomor terakhir yang akan saya bahas pada video saya kali ini. Pak Ridho mempunyai cairan 2,5 liter obat pembasmi hama. Obat pembasmi hama tersebut digunakan untuk 3 kali penyemprotan, masing-masing 0,15, 177 cc dan 160 ml. Pembasmi hama yang belum digunakan, nah tinggal dikurangin aja nih. Kita jumlahkan aja nih semuanya. Kita jadikan ke mili ya. Kita jadikan ke mili. Berarti kita tambahkannya 0,15 liter. Kita jadikan ke mili kali 1000 ya. Berarti 150 ml. Nanti kita tambahkan dengan ini cc itu sama dengan mili. Langsung aja kita tambahkan 175. 12 3. Tambah lagi dengan yang 160. Nah, 485 ml. Sedangkan mula-mula dia punya 2,55 liter. Ini liter jadikan ke mili. Berarti kali 1000 ya. 2500 ml. Kita kurangin aja nih. 2500 kita kurangi dengan 485. Untuk mencari sisanya ya. Ini sisanya 5, ini jadi 9, 1, ini 0, 2. Ini mililiter. Jadi sisanya adalah 2015 mililiter. Jawabannya adalah yang C. Ya, demikian pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau ujian atau kalian yang ingin menambah untuk latihan soal. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.